Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa dari Prodi jurusan Kebidanan S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Nama saya Sri Susilawati Niau dengan NIM B2306165. Izinkan saya untuk memaparkan tentang otonomi dalam pelayanan kebidanan. Saya termasuk dalam kelompok 3. Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan dituntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan anggung gugat accountability atas semua tindakan yang dilakukan. Bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berpikir logis dan sistematis, serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi. Kita awali dulu dengan pengertian otonomi. Secara etimologi atau secara bahasa, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang artinya sendiri, dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi, pengertian otonomi adalah pengundangan sendiri. Danurejo 1979. Kalau menurut Ateng Syafarudin pada tahun 1985, otonomi adalah kebebasan dan kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, otonomi dalam pelayanan kebidanan ini adalah kekuasaan seorang bidan dalam melakukan praktik kebidanan yang sesuai dengan peran dan fungsi bidan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh bidan itu sendiri. Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya melalui yang pertama, yakni pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penelitian dalam bidang kebidanan, kemudian pengembangan ilmu dan teknologi dalam kebidanan, akreditasi, sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, dan lisensi. Beberapa dasar dalam otonomi dan aspek legal yang mendasari dan terkait dengan pelayanan kebidanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sesuai Kepmenkes RI nomor 900/Menkes/SK/7 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Kemudian yang kedua itu standar pelayanan kebidanan tahun 2001. Yang ketiga, Kepmenkes RI nomor 360/Menkes/SK/3/2007 tentang standar profesi bidan. Yang keempat, Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Yang kelima, Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Yang keenam, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1277/SK/11/Romawi/2001 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Kesehatan atau Depkes. Yang ketujuh, Undang-Undang
nomor 22 garing tahun 1999 tentang otonomi daerah. Yang ke-8 yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian juga Undang-Undang tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. Tujuan otonomi dalam pelayanan kebidanan ini terdiri dari yang pertama, tujuannya untuk mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan. Misalnya, mengumpulkan data-data dan mengidentifikasi masalah pasien pada kasus tertentu. Kemudian tujuan berikutnya itu untuk menyusun rencana asuhan kebidanan. Bidan ini merencanakan asuhan yang diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pasien tersebut. Untuk mengetahui perkembangan kebidanan melalui penelitian dan berikutnya itu tentang tujuannya itu berperan sebagai anggota tim kesehatan. Misalnya, membangun komunikasi yang baik antar tenaga kesehatan dan menerapkan keterampilan manajemen. Tujuan selanjutnya yaitu untuk melaksanakan dokumentasi kebidanan, di mana bidan mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilakukan, kemudian mengidentifikasi perubahan yang terjadi, dan melakukan pendokumentasian. Tujuan berikutnya yaitu untuk mengelola perawatan pasien sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya, membangun komunikasi yang efektif dengan pasien, dan melakukan asuhan terhadap pasien. Bentuk-bentuk otonomi bidan dalam praktik kebidanan. Yang pertama itu mengkaji kebutuhan dan masalah kesehatan, menyusun rencana asuhan kebidanan, melaksanakan asuhan kebidanan, melaksanakan dokumentasi kebidanan, mengelola keperawatan pasien dengan lingkup tanggung jawab. Syarat-syarat dari otonomi pelayanan kebidanan. Yang pertama, syaratnya itu harus ada administrasi. Kemudian dapat diobservasi dan diukur. Kemudian realistis, kemudian mudah dilakukan dan dibutuhkan. Wewenang bidan dalam menjalankan praktik profesi. Sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 900 garing Menkes garing SK garing 7 Romawi garing 2002, bidan dalam menjalankan praktik profesinya berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kebidanan kepada ibu pada masa pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, dan menyusui. Kemudian yang kedua yakni pelayanan keluarga berencana. Terus yang ketiga yakni pelayanan kesehatan masyarakat. Demikian dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.